Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini Al-Fakir mendapatkan informasi yang setelah diteliti bahwa dari para habaib ini family tree DNA-nya itu bermacam-macam. Ada yang berhaplo G, J, R, dan E. Artinya di sini jelas sudah sah mereka ini yang mana yang harus diikuti. Sementara para habaib ini kan menikah, kan di antara mereka menikah ini kan tidak menikah dengan orang lain. Kenapa ada gado-gado ini DNA ini? Artinya di sini kan jelas sekali mereka takut menghadapi tes DNA itu. Ibarat istilah penyakit bekas apa itu, gigitan anjing gila kali ya, ya. Rabies yang takut sama cahaya dan air. Itu yang ditakuti oleh para habaib dan para keturunan Bani Ba'alawi ini. Jelaskan di sini. Masih saja para muhibin itu percaya bahwa mereka ini keturunan Nabi. Jelas di sini Al-Fakir haplo yang gado-gado ini. Dan tebakan saya sebelum-sebelumnya, ya feeling saya juga, saya sangat percaya bahwa mereka ini akan terjadi gado-gado haplo atau gado-gado ini haplo tes DNA-nya. Ada yang G, ada yang J, ada yang R, ada yang E. Itulah gado-gadonya. Apalagi yang harus kita percaya? Robito Al-Alawiyah ini tidak lain dan tidak bukan yang menerbitkan buku tentang hurafat, syirik, dan tahayul. Kalau dia andai kata dia berhaplo G, itu keturunan Nabi Ibrahim aja bukan, artinya mereka itu anak yang ketiga dari Nabi Nuh, sisa dari banjir, yang Yapes apa itu kan. Kalau Ibrahim kan jelas kan J family tree-nya. Untuk itu kita nanti akan saksikan video yang di YouTube-nya Gus Fuad dengan Dr. Sugeng Sugiharto. Dan kami sangat percaya kalau peneliti yang bicara, bukan Gus Rumail yang ngatain Habib Usman itu hanya pegawai negeri biasa, dan Soekarno dikelilingi orang bodoh. Dia tidak tahu dan tidak paham bahwa di situ orang-orang yang membentuk kemerdekaan ini ada Haji Agus Salim, Muhammad Nasir. Haji Agus Salim aja menguasai 17 bahasa. Nah, Habib Rumail bilang Soekarno itu dikelilingi orang-orang bodoh, sangat tidak masuk akal sama sekali. Dan Mufti Betawi itu yang diangkat oleh Belanda, Usman bin Yahya, yang jelas-jelas sebagai antek Belanda dengan penghargaan salib singa oleh Ratu Wilhelmina, masih mereka pertahankan. Apa sih ini jadinya kalau begini? Kalau bukan untuk cari cuan. Jadi percuma pertemuan Banten gak usah dihadiri kalau untuk membahas masalah nasab, kecuali kalau untuk rembuk untuk masalah silsilah Wali Songo. Kalau hanya untuk pembahasan nasab dan minta diakui nasab Bani Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah, itu hal yang sangat tidak wajar sekali. Sama tadi ibaratkan tadi, Bani Ba'alawi itu melakukan tes DNA itu ibarat orang kena penyakit rabies yang takut sama cahaya dan takut dengan air. Begitulah yang mereka lakukan. Untuk itu marilah saksikan video ini, video yang dari YouTube-nya Gus Fuad Pleret. Dimulai ya Dr. Sugeng mengatakan berdasarkan kajian ilmu DNA, Ubaidillah yang dimitoskan sebagai duriatnya jenenge nenek moyangnya Habib Ba'alawi Yaman,
itu ternyata menurut kajian ilmu DNA, Dokter Sugeng, itu tokoh fiktif ya, artinya tidak ada orang yang bernama Ubaidillah itu ya. Gimana ini penjelasannya? Begini, kalau dilihat dari data Ba'alawi itu kan keturunan Ba'alawi itu ada yang haplogrupnya G, ada J, ada R dan ada E, seingat saya 4 itu. Mungkin ada yang lebih dikit lah. Tapi kan tidak mungkin satu tokoh itu sampai punya 4 haplogroup, major haplogroup. Harus dipilih salah satu. Pilihannya kalau milih salah satu, yang lain itu mungkin menantu. Jadi dalam pohon silsilah Ba'alawi itu ada banyak kakek yang haplogrupnya beda. Atau kalau nggak mau teori itu, ya Ubaidillah fiktif. Ya. Karena nggak mungkin satu orang itu sampai 2 atau 3 haplogroup itu nggak mungkin. Menurunkan generasi berikutnya kok ganti-ganti haplogroup Iya, itu nggak kalau mungkin ya. kalau kakeknya J ya keturunannya J, kalau kakeknya E ya keturunannya E, udah aturannya begitu. Keputusan Tuhan tuh begitu. Atau jangan-jangan anak selingkuhan. Jadi gini ya, keturunannya Ubaidillah itu ternyata beberapa itu berhaplogrip yang berbeda-beda gitu ya. Ya, jadi kalau dalam teori genetika populasi itu namanya ngalami admixture. Jadi sekian generasi mungkin ada mantu dianggap anak kayak gitu. Jadi kalau Ubaidillah itu benar ada, berarti yang berbeda haplogroup itu mungkin mantu-mantunya dari generasi keberapa. Tapi yang jelas kalau Ubaidillah itu tidak mungkin dalam DNA-nya, dalam selnya itu sampai beberapa haplogroup dikumpulkan jadi satu itu nggak mungkin. Dia harus milih salah satu. Jadi tinggal dipilih aja Ba'alawi kakeknya ini ikut haplogroup mana gitu loh. Yang sisanya itu dianggap mantu gitu. Tapi kalau nggak mau sepakat itu, ya udah Ubaidillah itu fiktif. Oke, Dokter Sugeng, terima kasih. Ya, keren.